Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Partai Gerindra pasti tim sukses ya. Bapak masih direkam gitu kan? Oh, kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Istilah kerennya spread. Yang suku balik lagi. Saya kejar nasib. Tapi jadi PRT lagi dia. Iya. Sekjen Mas Sekjen. Silakan diperintahkan. Terima kasih banyak. Bicara. Jadi banyak ikut dulu. Besar sekali ya, jalan raya, iya udah. Potong ya. Gimana nih? Harus disaring karena gua mengalami. Berarti hari ini nasihat kedua Indonesia. Kita duduk dahulu. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta Abdurrahman Wahid, Ibu Mutia Hatta, temanku di mana Dito sakit tidak ada waktu luangnya, beliau terpaksa tidak hadir. Ada Bapak, nama panjangnya Basuki Cahayapurnama, tapi kami selalu panggil Ahok, Ahok Where are you?
set style. Karena begitu Ahok berdiri semua berpotret sama dia. Akhirnya nggak ada yang dengerin saya, so you better sit and listen carefully. Dan juga selamat datang kepada Ibu Siti Fadila. Dan juga terima kasih pada semua tamu undangan yang hadir di sini. Wow, saya lihat ada Pak Hariman, sahabat Ibu Ter, selamat datang Pak Hariman. Merupakan suatu kehormatan bagi Kartini menerima kehadiran Bapak Ibu dan para sahabat Kartini di acara peluncuran buku dengan judul Rumah Janda yang ditulis oleh seorang janda, Nurmala Kartini Syahrir, di rumah sementara janda ini di Buenos Aires, dan yang diluncurkan di rumah tetap janda ini yaitu di Jalan Sukabumi. Bapak Ibu yang kami hormati, she is very good in that, sangat bagus, baik itu di ranah publik maupun domestik. Dan di dalam masyarakat kita yang patriarki ini, setelah 3,5 tahun mengikat aktif dan merangkai kata, buku ini selesai dan dapat diluncurkan pada hari yang indah ini. Mari kita ikut berbahagia bersama atas selesainya penulisan buku Rumah Janda ini. Sedikit mengenai penulis sejak tahun 1968. Saat dia masuk Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang sekarang disebut FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Walaupun beda umur kami hampir 10 tahun, ya beda-beda tipis lah. Namun kami langsung bisa akrab. Gadis lincah ini dulu rambutnya itu dikepang 2, kecil. Lucu sekali, ingatan ya Bu ya. Yang sekarang kepangnya telah hilang, namun rambutnya ajaib, tetap hitam. Kata dia. Bu Nuriah yang saya hormati, Kartini yang saya banggakan dan cintai, dan para hadirin yang berbahagia yang hadir dalam peluncuran bukunya Kartini. Saya sama Kartini sebenarnya yang paling dekat dari semua adik-adik saya. Ya, memang alasannya sederhana sih. Kami sering berenang. Jadi kami masuk tim berenang sampai nasional ke Bandung, PON. Jadi Kartini ini teman saya berenang. Sebenarnya Kartini nggak pintar-pintar amat juga dulu sih. Tapi saya kemudian kagum waktu dia selesai PhD, saya bilang, kenapa anak ini gitu. Jadi memang orang berubah, gitu. Mungkin tak muncul, tapi muncul. Nah, dalam perjalanan hidupnya Kartini, kemudian dia menikah dengan seorang Bruno, ini Jill, yang tiba-tiba satu hari dia datang ke rumah saya di Jantung. Dia bilang, saya mau nikah sama adik Anda. Memang binatang apa lagi? Tiba-tiba orang Padang, Islam lagi datang melamar ke adikku gitu. Saya tahu ke dulu gitu, saya masih pakai kapten atau mayor ya. Terus saya bilang gini, emang Anda mau serius menikahin adik saya? Saya bilang iya. Saya bilang gini, pikir-pikir dulu deh. Anda pulang aja deh, nanti kita ketemu 2 minggu lagi. Ya, tapi kemudian dia datang lagi, dia bilang enggak, saya mau nikah sama Kartini. Ya saya mau bilang apa lagi, kan satu aja, jangan sia-siakan adik saya. Kasih porsi lagi. Ya karena kalau kamu sia-siakan adik saya kan mau pasus nih kan. Ya, tapi kemudian mereka nikah, ya kemudian ya mereka berangkat ke Amerika, dia sekolah, dan saya beberapa kali sebagai pangkat mayor, waktu kebetulan sekolah di Amerika, singgah ke Boston, lihat mereka. Biar Pandu ini masih kecil gitu, ya Gita juga masih kecil, dan ya gimana, hidupnya pun susah, baru saya tahu, karena saya pikir kalau sekolah di Amerika itu hebat gitu. Saya baru tahu mereka fakir miskin juga gitu. Rumahnya kecil di Cambridge itu, kecil rumah. Ada satu yang saya tiba-tiba kagum itu,
Satu malam saya tidur terbangun, saya lihat Cak Aceh lagi sholat. Tahu juga sembahyang di depan. Betul itu saya lihat itu. Aceh ini. Nah, kemudian mereka menyelesaikan studinya, ya bagus, kemudian tumbuhlah jadi keluarga yang baik, dapat tadi pandu dengan kita yang menurut saya dua anak saya ini yang sangat cerdas gitu. Sekarang mereka bekerja dengan baik. Dan ketiga, kemudian tiba-tiba saya pernah ada hubungan tidak bagus sama mereka itu 4 tahun gitu. Gak jelas juga kenapa gitu. Tiba-tiba hubungan kami kembali baik, atau juga kenapa juga gitu. Ya namanya kakak adik gitu. Tiba-tiba si Cil sakit. Wah saya itu, kalau saya sakit, saya pikir sakit apa gitu. Ternyata kemudian kita ketahui dia dapat lung cancer. Waktu itu saya sedih banget. Saya pikir terjadi ini, kami pas lagi mulai baik-baiknya, dia dapat lung cancer. Kemudian dibawa ke berobat ke luar negeri, dan saya juga sampai ke, karena waktu itu Pandu sama Ratna nikah di Washington DC, saya di sana melihat, tapi saya lihat juga sama Hariman, kita ngomong Hariman ini teman baiknya, kami bawa ke New York, dia di rumah sakit. Jadi jangan berobat yang parah-parah di Amerika, berobat di Indonesia aja. Apalagi sakit-sakit yang sudah terjadi, karena mereka nggak peduli gitu. Kecil satu malam dibiarin di koridor itu, padahal sudah pakai segala macam gitu, tetap juga tidak bisa. Jadi kemudian dia sarankan memang dengan jelas ya harus terminal supaya terminal yang untuk kecil. Ya kita sedih. Hariman saya kira punya story yang sangat detail mengenai itu. Kemudian saya melihat setelah Cil pergi, ini adik saya bagaimana. Nah ini yang saya bagian saya pikir yang saya ingin katakan, saya bangga lihat kali ini karena dia bisa survive. Ya dia survive memang 1 tahun pertama saya melihat betapa dia bergumul dengan keadaannya ini. Tiba-tiba dia sangat tergantung sama Cil, tiba-tiba Cil pergi, lantas dia sendiri. Tapi saya lihat dia bagaimana manage dirinya sehingga dia bisa survive, malah jadi gugus ya. Malah bukan gugus 2 kali lagi. Jadi saya pikir ini ya memang inilah Kartini yang saya kenal. Dia memang pintar, cepat, ketat, dan bisa mengartikulat apa yang dia mau dengan baik. Dan saya juga sebenarnya bangga punya adik seperti dia, karena waktu saya pergi ke Buenos Aires ke kedutaan, satu yang saya ukur bagaimana stafnya itu sama dia. Saya cek juga ini adik saya ini mau benar ya, mereka suka benar sama adik saya ini. Jadi saya bangga lah bahwa dia sebagai kota besar disayangi oleh semuanya. Karena itu sangat kunci. Kalau anak buah kita mendoakan supaya anak bos kita pergi mampus itu, berarti sampai drop. Kalau ini saya lihat para stafnya itu mencintai dia karena dia bagi hidupnya itu, bagi rasa, sehingga anak-anak buahnya itu sayang sama dia. Dan saya terus terang kebahagiaan tersendiri buat saya bahwa ini sudah ya mampu mengatasi semua masalahnya. Dan kalau tadi ibu bilang dia nggak berpolitik, cara politikus gawat juga ini. Jadi kasih advice sama saya kadang-kadang sampai A sampai Z, mungkin lebih gawat dari Cil kali dia. Saya kira itu aja Kak, good luck and proud of you dengan anakmu, dengan kamu Dewa yang kakak. Terima kasih, dan saya terima kasih pada bapak-bapak ibu sekalian, temannya Kartini yang telah memberikan support begitu banyak pada desa ini, khususnya pada masalah ini. Sekian, terima kasih. Dan juga sebagai pemberi kata pengantar untuk rumah janda ini, Ibu Syita Nuriyah adalah juga seorang aktivis dan pemerhati masalah-masalah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kak ini Pak Burkut, Pak Ahok, Bu Mutia, Bu Nabila, dan tokoh-tokoh besar yang lain yang ada di tempat ini, serta tokoh-tokoh lain yang saya tidak akan sebutkan namanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas
buku Rumah Janda yang ditulis oleh Ibu Kartini Sahil selama 3,5 tahun di sela-sela kesibukannya sebagai duta besar Ikatan Kunjungan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Untuk memberikan penilaian atau apapun kepada memberikan penilaian terhadap buku ini dan terhadap Ibu Kartini, saya kira sudah tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan karena semuanya sudah saya tuliskan, sudah saya tuangkan dalam kata pengantar saya. Tapi kalau sekarang saya dipaksa-paksa untuk ngomong di sini, ya barangkali yang saya harus korek-korek dulu, barangkali masih ada sisanya yang bisa saya sampaikan di tempat ini. Mungkin jadi ini artinya bahwa kalau tadi saya diminta untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata, maka sampai kata ini itu sudah lebih dari 40 kata. Jadi kalau saya disuruh menambah lagi, jangan kali harus menambahnya itu 40 atau 50 kata. Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan saya yang tinggal sedikit ini, Bu Kartini yang istrinya Pak Sahir atau Bang Cekil ini dengan Kartini yang kita kenal sebagai Ibu Buta Kartini, boleh dikata serupa tapi tak sama. Serupa namanya, sama-sama Kartini, tetapi tidak sama dandanannya. Kalau Bu Kartini kan pakai sanggul, pakai kebaya. Kalau Kartini Sahir biasa, rambutnya pendek tidak pakai sanggul. Yang kedua, serupa suaminya. Maksud saya gendutnya, gemuknya. Jadi Bang Sahir sama Mbaknya Mbak itu sama-sama gemuk sekali, sama. Tetapi tidak sama hasilnya. Yang ketiga, sama-sama perjuangannya, yaitu membela segala bentuk ketertindasan yang membelenggu kaum perempuan. Sama tidak samanya, beda masa dan beda masalah yang dihadapi. Dan yang dihadapi oleh Kartini Sahir jauh lebih rumit dan jauh lebih kompleks. Dan itu sebenarnya sudah dituliskan secara rinci dalam buku warna yang berjudul Rumah Janda. Bapak Ibu sekalian, bicara soal judul Rumah Janda, pada awalnya ketika saya membaca pertama kali judul itu, saya sempat membelakangkan mata saya. Coba kalau judulnya itu Rumah Janda Kembang atau Rumah Janda Muda, pasti lain ceritanya. Pasti manis-manis Tanjung Kidul, janda manis, senyum simpul. Oh, bapak-bapak kumpul. Tapi ini judulnya
rumah janda. Ketika saya membaca itu, otomatis bayangan yang ada di kepala saya adalah seperti yang saya tuliskan pada baris-baris pertama pengantar saya, ada rumah yang suram, tanpa udara cahaya, dan tanpa derai gelap kamar. Karena yang tinggal adalah perempuan loyo dan tidak berdaya. Karena itu, ketika saya membaca judulnya itu, saya merasa agak bagaimana gitu loh. Karena saya sendiri adalah seorang janda dengan 4 anak dan 9 orang cucu. Tapi selama ini dan sampai sekarang saya tidak pernah merasa menjadi seorang janda. Karena yang saya rasakan adalah bahwa Gus Dur itu masih ada di samping saya, masih mendukung, masih memberikan semangat terhadap apa yang saya lakukan. Bahkan beliau sangat bangga dengan apa saja, kegiatan apa saja yang saya lakukan, sekecil apapun yang saya lakukan. Beliau menganggap bahwa yang saya lakukan adalah sesuatu yang positif, yang baik, yang berguna bagi orang lain, memberi manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu ini rumah saya tidak akan pernah menjadi rumah janda untuk selama-lamanya, karena di situ tidak akan pernah ada janda. Bahkan kalau saya sudah berdandan dengan bagus seperti ini, saya akan ngomong di depan foto suami saya dan saya akan beri. Saya kan manggilnya Mas. Mas, panjenengan pasti sedang memandangi saya. Karena ketika panjenengan jatuh cinta kepada saya pasti cantik seperti ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sambutan yang sangat mengena di hati. Tadi ada tambahan Bapak bagaimana tuh laris manis Tanjung Kidul, janda manis bapak-bapak kumpul. Kayaknya bagian yang itu enggak deh. Tidak berlaku bagi Bupati. Untuk menyampaikan kata sambutannya kami persilakan Ibu Tia. Dari saya yang saya hormati, yang saya sebetulnya tidak berharap menambah waktu untuk menikmati hidangan sudah tercium baunya di belakang. Tapi karena saya mewakili teman dari Katunya, dari SMA, kemudian mahasiswa, teman walaupun saya bukan anggota Makaram, tapi teman-teman saya pendiri Makaram sana, dan kemudian saya mau menyampaikan bahwa pertemanan kami itu sering terputus karena jauh, karena tidak ketemu di belahan dunia lain. Jadi di Amerika saya di Jakarta, tapi kemudian satu waktu kita ketemu dan kemudian anehnya pada 3 tahun terakhir kita selalu ketemu di luar negeri, bukan di Jakarta. Kalau saya bertugas di luar negeri, ketemu dengan Kartini di New York, di Swiss, di mana lagi macam-macam beberapa. Ya. Saya mau menyampaikan bahwa pada suatu hari saya di Biak, tiba-tiba ada telepon dari Argentina, dan anehnya itu seperti dari sebelah rumah. Mungkin teknologinya alhamdulillah jalan dengan baik. Kartini mengatakan minta supaya saya ikut mengisi bukunya. Saya tidak tahu judulnya, tapi katanya tolong tulis apa saja mengenai saya. Saya punya pengalaman begitu banyak, saya bingung mulai dari mana. Tapi satu waktu saya
Saya harap bapak-bapak kalau punya bukunya silahkan baca tulisan saya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Kartini itu memang orang yang gagah perkasa, perempuan-perempuannya, dan rumah janda yang menjadi judul saya juga baru tahu waktu dalam undangan. Kenapa ya rumah janda? Tapi saya yakin bahwa Kartini ingin menyampaikan bahwa janda itu bukan orang yang kemudian tidak bisa apa ditinggal sama, tapi justru bangkit dan maju, dan itulah yang Kartini lakukan sebagai terlakukan sejak ditinggal oleh Cil sampai sekarang. Tapi aneh bagaimana dia menyampaikan kepada saya tentang perjalanan dari janda. Dia mengatakan sedih sekali ditinggal Cil, dan pada suatu hari dia mengatakan dimakan Cil. Cil, berat sekali ditinggal kamu, tapi saya minta waktu 26 tahun lagi, saya akan ketemu kamu, saya akan ketemu kamu. Ya, yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wakil Gubernur DKI. Mulia baik sama seluruh satu lama banget ini. Ya, selamat siang, selamat sejahtera semua. Kalau bilang wagub hari ini saya mau berdiri itu pasti diprotes, PBB kami naik katanya, NJOP naik. Ya udah, kalau bilang wagub, kalau yang pensiunnya boleh mengajukan pemotongan harga. Sampaikan saja Bapak Ibu pensiun, rumah besar tidak dijual, penghasilannya sama, harga rumah naik, ya tidak ada untungnya buat kita yang pensiun. Tapi buat kami masalah kalau harga pasarnya begitu tinggi, PBB-nya NJOP tidak disesuaikan, nanti jadi temuan kami tidak menggunakan potensi pajak, nanti dipanggil BPK apa capek juga di saya. Jadi itu solusinya. Jadi saya kenal Ibu Karini, saya masuk ke politik itu karena ya saya katakan bilang politik arah sehatnya itu loh. Terus saya lihat PIB cocok juga, partai ikut Basuki ya udah cocok deh. Jadi pas. Nah dalam ikut partai saya terakhir jadi sekjennya Ibu, ya berantem terutama sama Cil kan. Kalau berantem dibawa ke sini di meja panjang dimasakin rendang raja. Nah, yang mendamaikan saya siapa? Bukan. Ini seorang ibu. Dan kita dalam pencalonan bela wanita banget deh. Pokoknya ibu-ibu calegnya banyak banget. Yang namanya dulu kan masih ribut kan, masih 30% segala macam. PIB udah lakukan. Pengurus juga sudah begitu. Nah ini PIB, orang bilang saya berpolitik, kenapa berpolitik saya seperti hari ini? Tidak mau terima uang, kita taat ayat konstitusi, bukan taat oleh konstituen, walaupun kalah. Itu karena ini PIB. Ya PIB ya ini sebenarnya. Nah dia waktu saya dimarah-marahin, jujur aja yang berhasil memang ya cuma saya yang ikutin pedoman PIB beneran. Yang lain itu ragu-ragu. Apakah masuk akal pemikiran-pemikiran akal sehat ini gitu? Tidak nyogok, ngajarin orang. Ya saya ingat Pak Ciko juga sama. Waktu orang minta kaos, minta macam-macam, nggak ada. Nggak mau pilih, ya nggak usah pilih gitu loh. Itu orang gila gitu kan. Ya karena saya dasarnya bukan orang politik, ikut aja ya ikut aja. Yang gagal itu biasanya pindahan partai politik lain, makanya dia gagal gitu loh. Kita nggak yakin. Tapi minimal saya pun udah pernah ditunjuk jadi sekjen dampingin ibu. Udah ketum kayak sekjen. Nah waktu itu memang kalau kita perusahaan yang mau beli perusahaan, kalau rata-rata perusahaannya pembukuannya udah payah, udah malas deh. Memang paling susah tuh bikin perusahaan, kalau beli perusahaan yang sudah lama. Sama Cil juga tidak pernah mau bergabung beli partai baru, partai lama. Kenapa bikin partai baru? Ngurusin partai lama itu capek gitu. Nah kalau kita masuk ke orang terlalu banyak ini capek. Nah sistem itu saya pikir memang udah capek. Tapi minimal sama kayak Pak Luhut. Tapi tiba-tiba renggang baik ya seperti orang tua.
Saya masih ingat terakhir Pak Cil sama Bukar SMS saya. Dulu belum ada BBM. Kami sudah menganggap kamu itu seperti anak dan adik sendiri. Kami itu tidak mungkin marah atau benci kamu. Kami memperlakukan kamu itu seperti anak sendiri sebetulnya. Nah, ini kenangan yang baik soal Cil dan Bukar. Terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, sampailah kita di puncak acara, yaitu sekapur siri dari Dr. Kartini Syahrir sebagai penulis buku Rumah Janda yang akan disusul dengan acara penyerahan buku yang berjudul Rumah Janda. Mas Imam sudah hadirkan? MM. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebetulnya sudah cukup banyak ya bicara beliau ya. Saya kira semua sama. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, atas kasih sayang dari saudara-saudara saya. Meskipun masih belum suatu bahaya, tetap semua seperti biasa. Makanan juga biasa, tempat ini juga tetap berkumpul seperti biasa, dan terus terang sejak Cil meninggal 6 tahun yang lalu, ini pertama kali saya mengundang sampai 300 orang sahabat-sahabat Cil. Ketika ditanya makanannya apa, saya katakan tetap seperti yang dulu, yaitu sop kaki, ya, gulai kepala ikan si Ibrahim, yang ada gajahnya sedikit, tetap ada sate padang, ada rendang, tetap ada gulai itik, ada semua yang selalu Cil pesan ketika semasa hidupnya. Saya betul-betul sangat berterima kasih dan memang selalu rindu pada masa-masa ketika Cil masih ada. Jadi ini saya mau sampaikan, dan tentunya ada pertanyaan daripada bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa alasan saya menulis buku Rumah Janda. Saya rasa bisa dibaca di bukunya yang ada, karena setiap orang tentu punya interpretasi masing-masing. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah buku adalah sahabat yang sangat pendiam. Buku adalah penasehat yang paling umum. Buku adalah tempat kita menuliskan perasaan kita, dan buku itu mendengarkan dengan baik, membiarkan kita menceritakan apa yang kita inginkan, dan membuat kita menjadi lebih bijaksana sedikit. Sebetulnya itu alasan saya menulis. Alasan yang kedua adalah begini ya, kalau jadi janda itu gendangnya itu hanya ada 2, atau terpuruk atau dia naik ke atas. Tidak pernah janda itu berada di tengah-tengah. Saya tidak ingin terpuruk karena saya menikah dengan Cil lebih dari 30 tahun, dan itu suatu pernikahan yang sangat berbahagia. Seperti tadi Bang Luhut katakan, memang saya sangat tergantung sama almarhum. Itu betul. Banyak remote controlnya itu dipegang oleh almarhum, dan saya happy shake aja. Nah, ketika meninggal, saya sendiri, saya harus melakukan terapi buat diri saya. Perkawinan yang begitu bahagia harusnya bisa membuat saya lebih bahagia dan berbagi kebahagiaan saya dengan orang banyak. Saya kalau menangis cukup 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan menangis, orang-orang juga capek mendengarkan. Karena orang-orang juga punya masalah mereka sendiri. Kita katakan kita mempunyai faith, we have faith. Tapi seringkali itu hanya di mulut, dan tidak pernah kita bisa laksanakan pada kehidupan sehari-hari. Kita mengutip ayat-ayat suci, kita menyalahkan sekeliling kita, dan kita katakan we have faith. Faith itu punya suatu konsekuensi logis,
suatu harga kontan yang harus kita bayar, yaitu kalau kita punya faith and then you say that you have a wonderful marriage, then you have to show and you have to prove it. Saya katakan saya berterima kasih ya di dalam suka dan duka bersama Cihil, dan kalau saya katakan saya sangat mencintainya dan tetap mencintainya, saya harus menunjukkan bahwa saya bisa membagi ya kebahagiaan saya dengan orang lain, dan untuk itu saya harus berhenti menangis, berhenti meratap, berhenti mengasihani diri sendiri, dan coba melihat apa yang ada pada saya. Karena apapun bagi saya ini adalah the chosen few, a privilege, memiliki semuanya, ya, memiliki teman-teman yang hebat-hebat, memiliki jaringan yang cukup luas, memiliki kasih sayang, dan kalau saya bandingkan dengan para perempuan yang sebagian besar terpuruk, yang menangis di balik tembok-tembok, maka sebetulnya saya tidak boleh berpihak. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Ibu Sinta Mulia, justru karena saya sudah sendiri sekarang, saya punya waktu yang lebih banyak untuk bisa berkiprah, membagi perhatian saya terhadap apa saja, mencoba selalu positive thinking, mencoba selalu belajar memahami orang lain, belajar memaafkan, belajar menerima segala sesuatu apa adanya. Then you know how happy you are, and how much that you can do to the people. Jadi saya belajar untuk menerima, memecahkan persoalan sendiri, tapi saya juga melihat bahwa teman-teman yang dulu adalah tetap teman-teman yang ada bersama-sama dalam suka dan duka, dalam jatuh bangun. Saya melihat muka-muka yang sama, ketawa yang sama, ya, lelucon yang sama, and then I told myself, why I have to be sad? There is no reason to be sad. Yang ada adalah hanya kegembiraan, dan sekali lagi kegembiraan. Kalau Cihil, naksir saya memang sudah lama, Pak. Sudah lama sejak Maprang, ada saya tulis di dalam buku, memang menyukai saya, dan saya tidak pernah menyukai Cihil. Saya pacaran pada dengan semua orang, long play, dan waktu itu saya hanya katakan, saya lebih baik mencium tanah air daripada dicium sama Cihil. Yang terjadi adalah akhirnya saya kemakan ucapan saya menikah dengan Cihil, dan amat sulit menyatakan pada teman-teman dekat, ini ada Nesti, mungkin ada Nesi semua di sini, mengatakan bahwa akhirnya saya mau sama Cihil. Aduh, ada Bu Mutia, itu susahnya sekali, itu kemakan gengsi. Dan ada satu orang yang cemburu saya kawin sama Cihil, saya kira harimau. Karena saya tahu mereka sangat dekat seperti saudara, dan saya terus terang berbahagia bahwa dengan Harimah saya juga seperti saudara sekarang. Nah, hal-hal yang lain saya kira tidak ada yang terlalu unik. Banyak sih, tapi baca aja di dalam buku. Tapi buku Rumah Janda ini adalah sebuah ekspresi, dan yang memberikan judul ini adalah saya dan saudara Rocky Gerung. Dan waktu itu memang ada pertanyaan kepada Rocky, Rock, kenapa Rumah Janda terlalu eksotik? Dia bilang justru di situ daya tariknya, karena yang menulis adalah Kartini Syahrir. Kalau bukan Kartini Syahrir yang menulis, dia eksotik. Tapi karena Kartini Syahrir yang menulis, itu jadinya judulnya berdentum ke bawah. Jadi ini soal judul, ya. Tapi ini adalah bagian dari terapi dan bagian dari berbagi pengalaman dengan seluruh teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya, buku saya ini ya bisa membuat Bapak-bapak Ibu-ibu senang membacanya. Ya, saya tidak mengharap ada inspirasi di dalamnya, tapi saya ingin berbagi saja pengalaman sehari-hari. Buku ini sangat kuat sekali. Terima kasih sekali lagi. Saudara Mas Limat, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, adalah sahabat kami bersama.
Dia adalah editor utama dari buku majalah. Walaupun jam makan siang sudah dekat, saya minta jam 15 dikatakan sedikit tentang buku ini. Tentunya kalau bisa saya tidak mau pakai di sini karena ada satu hal yang tidak enak. Tampilan buku ini tidak seperti yang dicanangkan semula. Kita mencetak kembali nanti. Mudah-mudahan saja tidak terlalu. Buku ini ditulis oleh duta besar luar biasa yang berkuasa penuh untuk duta besar luar biasa untuk Indonesia berkuasa penuh untuk Argentina, Paraguay dan Uruguay. Cara dia bercerita persis seperti cara Kartini ngobrol. Dia berbelok ke sana, berbelok ke sini, memakai macam-macam istilah, sehingga ketika pertama kali mendengar naskahnya, saya agak pusing. Kemudian memutuskan diri untuk mengangkat diri sendiri menjadi editor luar biasa dan berkuasa penuh atas buku ini. Banyak hal yang tidak boleh diungkapkan, terungkap di sini. Kemudian dijual, jadi sudah aman. Hari ini buku ini sudah jadi dan nanti akan dibagikan kepada para hadirin. Tentunya pertama-tama saya akan serahkan dulu pada penulisnya yang sudah Saya manggilnya Pak Mas Mimarmania, ini MM, dan Pak Mas Mimarmania adalah editor yang saya anggap adalah yang terbaik yang bisa saya minta kepada. Sekali lagi terima kasih dan maaf kalau banyak kesalahan, tapi kita masih tetap berbeda soal bagaimana penggunaan bahasa Indonesia. Terima kasih. Pak kopi akan diberikan. Ya, ada beberapa. TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, silakan Bang. Satu buku untuk Ahok, silakan. Satu buku untuk Bapak Wirayudi. Siapa yang mempolitisasi proyek? Tangkap atau kalau mempolitisasi? Kita lagi kaji kan sekarang. Nah sekarang pertanyaannya itu yang dia minta 2.000 meter persegi itu mau di mana? Iya makanya ke atas itu. Kalau kamu jual, kamu nggak jadi. Saya minta Anda satu-satu cara betul. Kalau saya ragu sama Anda, saya minta apa kepada pemerintah? Bank garansi ya. Bank garansi 5% ini mau nawar 0,5%, 1%. Apa yang politisasi? Ini bisnis bos. Ini bisnis. Kalau umumnya orang 5%, lalu Anda masih keberatan tawar 0,5% 1%, secara bisnis saya meragukan Anda punya uang. Itu aja, bukan politik, ini bisnis. Dari perusahaannya nggak bonafit ya Pak?
Yang ini bisnis. Perjanjian itu udah ada sejak lama, Pak. Makanya sekarang tempatnya di mana? Yang jalur Kasablanka udah diambil. Terus kalau kamu mangkrak di mana? Dulu zaman Pak Yusuf Kala, perintah Ibu Sri Mulyani bayar yang shortfall dari tiket saja, Anda aja nggak dapat bank mau kredit. Saya sih ngomong bisnis gampang-gampang aja ya. Kalau bank nggak mau biayain Anda, saya ragu. Lalu kalau kamu dapat properti saya, Anda jualan dulu. Jangan-jangan modal 30% ke bank dapat dari properti saya. Kenapa saya tidak mau lelang saja properti? Hak di atas udara 200.000 meter persegi, kewajiban Anda bangun monorail. Boleh dong? Lebih pasti saya. Kesehatan gimana Pak? Kesehatan yang diajukan dinas kesehatan buat anak-anak. Ayo mas, ya, mobil tunggu ya.